bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Nah, konsep dasar pendidikan merdeka 4.0 sudah mulai berkembang dari pendidikan formal pada tingkat dasar, menengah, hingga tingkat tinggi. Pada konsep merdeka 4.0 ini sangat memperhitungkan kemampuan dan tingkat kognitif pada setiap individu peserta didik. Konsep merdeka 4.0 memiliki acuan atau garis besar. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, pada konsep ini peserta didik mampu menunjukkan kemampuan dalam hal literasi dan motorik. Nah, di sini dalam literasi tidak berfokus sebanyak apa siswa mendapatkan nilai melalui penugasan yang diberikan oleh guru, tetapi di sini yang diharapkan peserta didik untuk berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Nah, guna mengabstraksikan maksud dan tujuan dari materi pembelajaran tersebut. Begitu juga pada pembelajaran motorik. Pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, dan khususnya pada pelajaran matematika, peserta didik tidak hanya menghafal formula saja atau rumus-rumusnya saja. Di sini peserta didik harus menentukan konsep dasar sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih luas. Nah, baik, konsep yang kedua yaitu survei karakter. Nah, pada konsep ini pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan pada sekolah, tidak hanya mengenai hasil belajar, tetapi juga pada ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan tidak hanya pada penerapan indikator kualitas tetap, akan tetapi berdasarkan hasil data survei terbaru terhadap sekolah masing-masing. Nah, konsep yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Pada konsep ini, siswa diberikan ruang guna mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Dengan cara ini, pemikiran tentang siswa yang pintar dan bodoh diharapkan bisa dihilangkan, sebab setiap manusia itu memiliki bakat yang berbeda-beda dan tidak ditentukan dengan tes formal. Konsep yang terakhir yaitu yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Nah, pada konsep ini Merdeka Belajar juga dapat diartikan sebagai keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan farmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 yaitu momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Persiapan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0. Nah, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Baik, pertanyaan yang selanjutnya atau yang kedua, apa perencanaan pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki menyambut era pendidikan 4.0. Nah, jadi di sini kita sebagai calon seorang tenaga pendidik atau guru untuk menyusun RPP atau rencana perencanaan pembelajaran terlebih dahulu, sebab dalam menyusun RPP ini merupakan langkah awal dari sebuah perencanaan pembelajaran. Dengan adanya RPP dapat mempermudah kita dalam penyampaian materi pembelajaran serta akan mempermudah kita dalam penyampaiannya. Di sini juga RPP merupakan komponen yang wajib dibuat oleh guru dengan model pembelajaran yang memiliki komponen dalam penyusunan RPP, serta RPP yang dibuat atau disusun memuat hal yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran sebagai upaya pencapaian materi dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik. Nah, sebelum pemberian materi kepada peserta didik, guru harus memiliki rancangan yang sangat matang atau yang tepat. Yang pertama yaitu peserta didik harus mampu menunjukkan perilaku amanah kepada sesama manusia, dan yang kedua yaitu peserta didik harus mampu bertanggung jawab dalam mengemban suatu amanah. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu
bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Nah, dengan masuknya pendidikan di era 4.0 ini, kita sebagai calon tenaga pendidik atau guru harus pandai dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat. Nah, dalam memberikan pemahaman penjelasan kepada para peserta didik yang akan kita berikan materi tersebut, penyesuaian strategi pembelajaran 4.0 ini akan menjadi keterampilan para peserta didik di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, cara atau strategi yang dapat diaplikasikan yaitu dengan pembelajaran jarak jauh, yang dimana para peserta didik dapat mempelajari materi berupa pengetahuan serta teori dengan sarana digital atau jarak jauh. Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dalam menghadapi revolusi 4.0 yaitu yang pertama, guru memberikan pembelajaran dengan blended learning, yang dimana pada strategi ini guru mendukung sistem pendidikan tradisional dan modern. Nah, guru di sini membagi pertemuan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok tradisional, itu 80% menggunakan sistem tradisional, sedangkan yang 20%-nya itu menggunakan sistem online. Nah, yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan menyelesaikan tugas-tugas berbasis web atau email. Yang ketiga, guru melakukan pembelajaran sistem online atau secara daring. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Dalam dunia pendidikan, penggunaan media pembelajaran sangat penting, yang dimana media pembelajaran itu berperan sebagai kontribusi materi. Nah, segala sesuatu yang ditransfer oleh tenaga pendidik atau guru tidak lepas dari kinerja media pembelajaran yang digunakan. Media juga tidak hanya mempermudah pendidik dalam mentransfer ilmu atau memberi ilmu pengetahuan, akan tetapi media juga akan mempermudah para peserta didik dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Jadi di sini manfaat dari media pembelajaran untuk pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu memperlancar interaksi antara peserta didik dengan guru, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Media pembelajaran yang sesuai dengan era 4.0 yaitu berbasis online. Contohnya media WA, Google Classroom, e-learning, Google Meet, dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Jadi, penyebaran COVID-19 sangat berdampak terhadap pendidikan di Indonesia, sehingga proses pembelajaran belajar mengajar di sekolah dihentikan. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini membuat guru atau menjadikan guru bisa lebih efektif lagi dalam memberikan materi pembelajaran secara daring karena bersifatnya fleksibel. Di sini juga dalam pembelajaran jarak jauh atau secara daring menuntut dari kesiapan kedua belah pihak, karena apa? Pihak dari penyedia layanan pendidikan dan para peserta didik itu juga harus menyiapkan kesiapan mereka untuk menghadapi secara online ini. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu komponen sistem pembelajaran atau pendidikan. Kegiatan evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, menurut saya penggunaan pembelajaran online atau secara daring ini merupakan solusi dari pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Karena dengan pembelajaran daring, para peserta didik tetap mengikuti pembelajaran tanpa keluar dari rumah, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi dengan belajar daring juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satunya yaitu kendala dalam jaringan internet. Atau yang kedua, kurangnya pemahaman dalam penggunaan media pembelajaran. Di sini juga para siswa masih bingung dalam menggunakan media pembelajaran. Dan juga selanjutnya para peserta didik itu bingung atau kurang paham, sulit memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Karena baik, itu
saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya